What's up Boots Hero Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana puasa kalian? Masih kuat? Belum ada yang ngajakin buka puasa siang-siang? Semoga masih aman. Dan di video kali ini gue mau nge-review sepatu Mills Cyclops Speed Freak, di mana sepatu ini memang merupakan sepatu yang sudah keluar di awal tahun 2024 dan gue baru berkesempatan untuk mencoba sepatu ini di akhir tahun 2024 kemarin. Dan gue jujur merasakan sedikit kekecewaan terhadap produk Mills, padahal ini adalah produk yang pertama kali gue coba dari brand Mills. Dan sebenarnya gue nggak mau ngebahas sepatu ini karena menurut gue masanya udah habis, tapi ternyata sepatu ini di tahun 2025 menurut informasi yang gue dapet, sepatu ini tuh akan diproduksi lagi dengan beberapa pembaharuan. Dan di sini gue mau nge-review produknya yang lama yang muncul di awal tahun 2024 kemarin. Nah, sepatu ini tuh belum lama ya gue pakai ya, baru dari bulan Desember kemarin. Berarti baru berapa bulan tuh? Januari, Februari, berarti sekitar 2 bulan karena gue dapetnya di akhir Desember. Dan buat kalian semua yang penasaran kira-kira seperti apa rasanya sepatu ini, silahkan simak video ini sampai habis. Seperti biasa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita akan bahas sepatu ini mulai dari bagian uppernya. Upper dari sepatu ini menggunakan bahan full knit yang hanya memiliki 2 lapisan. Yang pertama lapisan knit dan dilapisi dengan sintetis mulai dari bagian depan sampai bagian belakangnya. Kemudian kalau dilihat upper dari sepatu ini tuh terlihat licin teman-teman, tapi sebenarnya ini bertekstur, tapi tetap aja licin. Apalagi kalau kalian pakai sepatu ini di kondisi lapangan yang basah ataupun kalian sedang main di hujan-hujanan. Tapi karena adanya tekstur di upper sepatu ini, hal itu cukup membantu kita ketika menggunakan sepatu ini di kondisi lapangan yang basah ataupun ketika kita bermain saat kondisi hujan. Kemudian untuk motifnya sendiri ini cukup keren teman-teman. Ada 3 warna yang rilis di tahun 2024, warna hitam seperti ini, terus warna yang ungu, kemudian putih pink. Nah, kebetulan gue dapetnya yang warna hitam karena memang udah out of stock. Pasti kalian banyak penasaran kenapa kok gue tuh nge-review sepatu-sepatu lama, karena sebenarnya teman-teman masih banyak wishlist sepatu-sepatu tahun-tahun sebelumnya yang belum sempet gua review gitu. Jadi gua masih penasaran aja dan pengen gua dapetin. Lumayan lah buat nambah-nambah koleksi dan juga mengobati rasa penasaran kita gitu. Oke, lanjut ke sepatu ini lagi. Untuk talinya sendiri ini talinya pipih ya. Talinya udah tali sepatu standar seperti yang digunakan sepatu-sepatu elit brand-brand ternama di Indonesia. Talinya itu pipih. Gue sendiri sih baru pertama kali nge-review sepatu Mills, dan tali sepatu kayak gini tuh pernah gue lihat sebelumnya di sepatu dengan brand Specs series Accelerator ya. Tapi menurut gue tali dari sepatu Mills ini cukup panjang. Bahkan talinya ini sampai gue potong teman-teman. Karena saking panjangnya. Itu udah ganggu banget. Mau diselipin juga ganggu di bagian dalam kaki. Kalau dibiarin di luar takut keinjek sama lawan kan. Jadi mending gue potong aja. Di bagian knitnya ini, di bagian tumit, kemudian di bagian punggung kakinya, ini cukup mengganggu kalau menurut gue. Karena gue sendiri nggak paham fungsinya ini apa. Kalau cuman buat variasi aja, menurut gue agak kurang sih. Dan untuk produknya yang terbaru, gue lihat di foto itu sekilas cukup pendek di bagian tumitnya sini. Kalau di bagian atas ini, di bagian pengganti lidah ini, kayaknya sama aja. Kemudian untuk bagian dalam dari sepatu ini, nah bagian dalam dari sepatu ini, pertama kita bahas untuk bagian paddingnya di bagian tumit. Nah, bagian tumitnya ini gue cukup apresiasi ya, karena Mills itu cukup memperhatikan detail di bagian paddingnya di tumit ini. Dia bahannya kayak sejenis blue drew atau suede gitu, dan ada titik-titiknya membuat detail sepatu ini tuh jadi kelihatan lebih premium gitu. Dan sesuai juga dengan fungsinya, karena di bagian dalam sepatu ini tuh ngunci banget di tumit gitu. Sehingga sepatu ini sangat nyaman digunakan untuk bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian jahitan dalamnya di bagian strobelnya ini cukup rapih teman-teman. Terus pas dipakai fitmentnya di kaki juga oke. Dan enak banget di kaki gua yang jenisnya ini standar cenderung lebar. Nah terus insole-nya ini favorit gua teman-teman. Dan gua rasa insole dari sepatu Mills ini bakal jadi salah satu insole favorit gua. Karena pertama dia bentuknya cup insole. Nah cup insole ini gua pribadi merasa nyaman dengan insole yang berbentuk cup di bagian tumitnya ini. Kemudian di bagian ujungnya itu ada teksturnya. Nah, seperti garis-garis seperti ini. Sehingga sepatu ini tuh nggak gampang slip kalau kita pakai untuk berakselerasi atau bermain dengan intensitas yang cukup tinggi. Terus di bagian bawahnya juga ini ada gripnya, sehingga membuat insole ini tuh tetap pada posisinya gitu. Kadang kan kalau misalnya kita punya sepatu bola yang insole-nya tuh copotable, yang copotable alias nggak dilem bagian dalamnya, itu kadang suka bergeser pas dipakai untuk main. Nah, kalau insole-nya itu punya grip di bagian bawahnya, itu biasanya tidak mudah bergeser. Dan untuk sepatu ini sih nggak geser-geser ketika gue pakai untuk main. Oke, itu aja sih yang bisa gue bahas untuk bagian dalam dari sepatu ini. Kemudian kita bahas bagian paling bawah dari sepatu ini, yaitu di bagian sole pad-nya. Nah, sole pad dari sepatu ini memiliki 11 buah pull dengan tipe blade. Kalau teknologinya sendiri gue belum terlalu paham ya. Ini ada tulisan beberapa ya, TRX Gravity, kemudian Rain Intercross, itu gue belum paham maksudnya apa. Dan untuk material sendiri ini kayaknya materialnya Pebax ya, standar sepatu sepak bola brand-brand Indonesia itu rata-rata pada pakai Pebax. Nah untuk pullnya sendiri ini menurut gue cukup pendek, tapi daya cengkeramnya ini luar biasa teman-teman, karena gue
sering pakai sepatu ini tuh di kondisi lapangan yang becek dan juga pas posisi hujan. Cengkeramannya itu udah oke banget pas main di lapangan yang standar ya. Tapi kalau pas main di lapangan yang keras, meskipun sepatu ini cukup stabil untuk dipakai berlari, tapi poolnya itu sangat mudah untuk terkikis teman-teman. Tapi itu adalah hal yang wajar ya teman-teman, karena namanya sepatu bukan untuk hard ground, dipakai untuk lapangan yang keras, biasanya memang sangat mudah untuk terkikis. Kalau untuk bentuk poolnya sendiri ini seperti tanda panah ya teman-teman. Ini tipe blade stud dan ini tipikal sepatu speed banget ya, namanya aja Speed Freak. Dan untuk harganya sendiri, sepatu ini tuh harganya sekitar 500 ribuan teman-teman, harga barunya di marketplace. Tapi ada juga yang jual 600 ribuan, tergantung tokonya ya. Oke, overall sepatu ini merupakan salah satu sepatu ternyaman yang pernah gue pakai. Tapi banget ini Mills, tolonglah durability-nya ini, aduh, kacau menurut gue. Mungkin karena saking ringannya ya, karena sepatu ini tuh ringan banget, sehingga mengorbankan durabilitasnya ya. Ini udah beberapa brand udah mengalami ini, kayak sepatu di brand Specs, yaitu sepatu Astrator Lightspeed-nya dulu itu ringkih banget durability-nya, akhirnya diperbaiki jadi ya agak lumayan meskipun ya sama aja ringkihnya. Kemudian Ortus di Ortus X Legion itu durability-nya juga ringkih. Kemudian Legion V2 keluar, itu juga jadi lumayan kayak gitu. Nah, mungkin di pembaharuan selanjutnya Mills Speed Freak ini yang dibuat di tahun 2025 akan memperbaiki tingkat durability dari sepatu ini. Oke, itu aja yang bisa gue bahas tentang sepatu Mills Cyclops Speed Freak ini. Buat kalian yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero. Terakhir, pesan dari Kapten Main Sepak Bola nggak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.